Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan merespon kegiatan PBNU yang diselenggarakan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Haji Khalil Yahya Stakuf atau Gus Yahya. Kegiatan ini bertajuk dakwah sefir, ngaji dan temu pegiat dakwah digital NU. Mbah dakwah sefir itu apa? Apa mendunia gitu, bola dunia. Ya kira-kira dunia dakwah lah begitu. Jadi lembaga dakwah NU ini, LDNU ini mengadakan kajian atau pengajian rutin lah begitu. Dan diantaranya adalah menggugah kesadaran tentang pentingnya dakwah melalui medsos. Maka ada temu pegiat dakwah digital NU atau dakwah via medsos untuk kepentingan NU. Begitulah kira-kira. Maka yang diundang pun adalah mereka yang sudah melek digital, melek teknologi, melek internet, melek media sosial. Sayangnya Ponpes Darva nggak diundang. Dan banyak channel-channel YouTube lainnya yang memang berdakwah, yang memang membesarkan nama NU, mengenalkan NU kepada khalayak ramai, mencitrakan bahwa NU itu bagus buat NKRI, bagus buat masyarakat, bagus buat pribadi-pribadi Muslim di Indonesia. Di tengah maraknya ajaran-ajaran atau aliran-aliran ideologi yang berkembang di Indonesia, maka NU harus hidup, harus menyeruak, harus tampil bahwa inilah model keislaman yang paling cocok dengan NKRI. Sudah sering dibahas kenapa paling cocok, bagaimana sejarahnya, apa kecocokannya itu, bagaimana ideologinya kok bisa klop dengan NKRI. Silakan dibuka-buka lagi di channel ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ganjalan yang utama dalam terminologi atau definisi dakwah bagi kami itu sekarang agak-agak rancu, agak-agak maju mundur begitu loh. Apa pasal? Kalau kita berdakwah atas nama NU untuk mengcounter Wahabi Salafi, itu sudah jelas kita punya amunisinya, punya senjatanya, punya alat bahannya, dan kita firm, yakin, percaya diri. Kemudian untuk dakwah-dakwah pentingnya ideologi NU, pandangan-pandangan NU, kita juga firm, yakin. Tetapi untuk dakwah yang satu ini kita agak-agak masgul, khawatir dan agak-agak takut lah begitu. Apa itu? Dakwah menyadarkan tentang Ba'alwi. Masya Allah, ini yang paling sulit ini. Sulit menggoceknya untuk menggolkannya, sulit menggoceknya atau mentiki-takanya. Kayak bola itu. Dan sulit menggolkannya. Karena dakwah untuk menyadarkan muslimin pribumi Nusantara tentang bahayanya habaib Ba'alwi, tentang munkaratnya habaib Ba'alwi, tentang tidak betulnya Ba'alwi, tentang buruknya Ba'alwi, itu masih dalam satu perspektif, masih dalam satu kubu, ya dari kubu kita. Tetapi dalam tanda kutip sialnya dari kubu PBNU yang dimotori Gus Yahya, ini bukan dakwah, tidak masuk kategori dakwah, tetapi memburuk-burukan, menjelek-jelekan, rasisme, kemudian memprovokasi
Begitulah kira-kira dari Gus Yahya, dari Ki Haji Miftahul Akhyar, dan dari mukibin pendukung Habaib Ba'alwi. Dan tentu saja Habaib Ba'alwi lah yang mempromosikannya. Sehingga Gus Yahya dan Ki Haji Miftahul Akhyar sebagai bukan Habib ikut-ikutan menilai bahwa dakwah ini adalah bukan dakwah. Makanya kita tidak diundang mungkin, karena dakwah kita itu dakwah menyerang Habib. Ini bukan dakwah, ini kebencian, ini permusuhan, ini provokasi, ini rasisme. Itu masalahnya. Kemasgulan kita itu di situ. Kemuskilan kita itu di situ. Di satu sisi kita yakin, kita teguh berpegangan bahwa ini harus didakwahkan. Ini harus disampaikan kepada umat biar mereka terbuka mata hatinya bahwa Habaib Ba'alwi itu tidak baik, tidak betul, menjajah, menguasai, berlaku sewenang-wenang, memanipulasi, mendawir, sombong, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain mereka tidak mau membuka matanya, membuka mata hatinya terhadap hal-hal seperti itu. Maka ketika kita membongkar semua itu, mereka tidak setuju. Mereka tidak mau berdakwah ke ranah itu, ke area itu, tidak mau menyentuh, nggak mau nyenggol. Jadi pegiat dakwah digital NU atau pegiat dakwah medsos milik NU, ternyata menurut versi PBNU ya yang enggak menyenggol Ba'alwi. Maka yang diundang ya mereka yang enggak mau nyenggol Ba'alwi di medsos atau di internet. Mereka tidak mau Ba'alwi disentuh, tidak mau Ba'alwi dibongkar-bongkar, apalagi diburuk-burukan, dijelek-jelekan, tidak mau. Maka pegiat dakwah digital NU ini kemudian berusaha dikerucutkan kepada mereka yang membela Ba'alwi, kepada mereka yang tidak mau, paling minim tidak mau menyentuh pembahasan Ba'alwi, alias diam-diam baik, nutup-nutupin baik. Ini kan kacau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sinyal penggiringan media dakwah LDNU menjadi pro Ba'alwi adalah ketika dalam forum itu juga dihadirkan Habib-habib yang sebenarnya menjadi objek dakwah kita, menjadi sasaran tembak kita. Bagaimana mungkin sasaran tembak kemudian dijadikan sebagai tamu kehormatan, dipuja, dimuliakan di situ? Kan bertentangan. Paling minim ya tidak dihadirkan, netral-netral saja. Habib sementara diparkir dulu, karena kita dakwah digital NU ini ada yang menyerang Habib atau ada yang membongkar perilaku Habib, keburukan-keburukan Habib. Maka Habib kita parkir dulu, itu baru yang netral. Kalau Gus Yahya netral, dan Kiai Khalil Nafis dan lain-lain netral. Tetapi ini kan tidak. Pegiat dakwah digital NU pro Kiai Haji Imaduddin atau yang menginginkan dakwah kepada Habib, bahwa Habib bukan keturunan Nabi, tidak diundang atau tidak diberi ruang. Tetapi mereka yang pro kepada Ba'alwi diberi ruang oleh PBNU, oleh LDNU. Ini kan tidak netral. Ini berarti ada upaya-upaya untuk mengeksiskan Habib di PBNU. Plus memadamkan api perjuangan di luar PBNU. Nah, ini usaha-usaha ketua umum PBNU yang terendus. Kecium. Jadi walaupun dengan bahasa-bahasa yang umum, dengan judul seluruh pegiat dakwah digital NU, tetapi isinya adalah orang-orang yang pro Ba'alwi. Pegiat dakwah digital atau channel-channel YouTube, Facebook, dan TikToker platform lain yang menyerang Ba'alwi tidak akan diberi tempat atau tidak akan diundang. Karena ini akan mengacaukan tamu agungnya yang ada di situ, yaitu Habib Ba'alwi. Inilah jalan terjal yang harus kita lalui, bagaimana menyadarkan Gus Yahya dan kiai-kiai lain bahwa dakwah ini pun adalah dakwah li'i'la'i kalimatillah, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar.
Jangan karena objeknya orang yang dicintai, objeknya adalah habaib ba'alwi, maka dakwah ini ditutup-tutupi atau dihambat. Itu kan bukan ciri orang yang berpegangan teguh pada agama Allah, tetapi orang yang berpegangan teguh pada kepentingan. Jadi kelihatan betul bahwa Gus Yahya ini bukan memegang agama Allah, tetapi memegang kepentingan. Kalau memegang agama Allah, ada keilmuannya, ada pembahasannya, ada pertanggungjawaban ilmiahnya, ya monggo dikasih tempat, dikasih kebebasan. Tetapi ini kan tidak dibatasi. Bahkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan berusaha memadamkan. Liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka berusaha memadamkan cahaya Allah ini dengan omon-omon mereka, dengan mulut-mulut mereka, dengan program-program mereka, dengan komentar-komentar mereka. Ini kan sudah tidak betul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perjuangan kita bertambah berat, bukan lagi menyadarkan masyarakat awam, tetapi menyadarkan, bukan menyadarkan ya. Karena kiai kita nggak enak, bukan menyadarkan, tetapi memohon kepada Allah agar mereka diberi ilham, begitu kira-kira bahasanya. Diberi basyiroh, diberi keterbukaan pemikiran, sehingga para kiai-kiai ini mau berdakwah tentang habaib ba'alwi sebagai bola api yang panas. Nggak apa-apa panas, pegang aja. Nggak apa-apa ditinggalin Habib, nggak apa-apa ditinggalin kiai-kiai yang masih mukibin. Toh banyak kiai-kiai juga yang sudah tidak jadi mukibin. Jadi jangan khawatir dengan kedudukan, jangan khawatir dengan ketokohan. Harus berani. Kalau merasa benar, merasa ini logis, merasa ini ilmiah, merasa ini didukung oleh data dan fakta dan keilmuan, dukung, berani. Begitu kalau orang li'ilai kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah, meluruskan ajaran agama Islam yang sudah berbelok-belok ini, dan juga menyelamatkan marwah NU dari diobok-obok, dirusak, dikaburkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.